بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian kita pada malam ini dengan selalu memuji Allah. Allah yang memberikan berbagai macam nikmat, rahmat, dan segala anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita semua, yang sedang kita nikmati dan akan kita nikmati. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu mau kita beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita setiap saat berselawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menjadi nabi, menjadi rasul, yang tugas para nabi dan rasul adalah menyampaikan dakwah dan risalah, menyampaikan berbagai macam seruan Allah agar umat manusia selalu dalam mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita sekarang berada di tahun baru Islam. Hari ini Rabu 2 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2021. Di bulan Muharram ini umat Islam banyak memperingati sejarah tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang beriman kepada Allah, hijrah dari kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Yang ikut hijrah bersama Rasul disebut dengan kaum Muhajirin, dan yang menerima Rasul di Madinah Al-Munawwarah disebut dengan kaum Ansar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di zaman Nabi bicara tentang hijrah atau pindah dari kekafiran, kemusyrikan menuju iman dan takwa. Pindah dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Pindah dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Gelap di sini adalah tertutup hatinya dari beriman kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk membebaskan, mengeluarkan orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan, alam yang penuh dengan kenyamanan, alam yang penuh dengan berbagai macam kebahagiaan. Ini dalam bahasa Al-Quran disebut litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam yang dhulumat, alam yang penuh dengan berbagai macam ketidakbenaran, kebobrokan, alam gelap, alam yang tertutup dari keimanan dan takwa, sehingga hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi sebelum Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam yang tidak benar menuju kebenaran, menuju cahaya ilahi, menuju cahaya iman, menuju cahaya takwa. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk ke dalam hamba-hamba yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita lanjutkan kajian kita kepada ayat berikutnya yang kita bahas pada hari Rabu yang lalu, malam Kamis. Kita menyambut kehadiran bulan Muharram 1443 Hijrah ini juga dengan mengikuti jejak Rasul. Rasul berdakwah jika ada umatnya yang malas beribadah menjadi rajin dalam beribadah. Kita sekarang hendaknya mau menikmati bulan Muharram ini. Kalau dulu ada di antara umat Islam yang malas dalam beribadah, sekarang beribadahlah. Rajinlah dalam beribadah. Dulu ada yang malas sholat, sekarang mari kita berangkat mulai Muharram, sholatlah dengan disiplin dan rajin. Dulu di bulan-bulan lainnya sudah lama meninggalkan membaca Al-Quran. Sekarang tiba tahun baru Islam, 1 Muharram 1443 Hijriah. Bagusnya kita melihat kembali. Al-Quran ada di antara umat Islam yang telah lama meninggalkan membaca Al-Quran. Sekarang mari kita mendekat, serta mendekat untuk membaca, memahami lagi. Jangan sampai hati kita ini tertutup dan ditutup dari berbagai macam kebenaran dan kebahagiaan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini Allah bertanya di dalam surah Al-Anbiya dan di surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran ataukah hatimu sudah tertutup? Kita coba untuk mentadabburkan kembali. Kita baca, kita pahami, kita hafal, kita beramal dengan amalul Quran, bekerja sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ini yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Mentadabburkan bukan hanya membaca, tapi juga memahami apa yang dimaksud dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran ataukah hatimu sudah tertutup? Mari kita buka kembali dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah nanti.
banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, meskipun mungkin tidak khatam, tapi sering-seringlah kita membaca Al-Quran Al-Karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa penawar hati itu adalah dengan Al-Quran Al-Karim. Ada seorang sastrawan dan budayawan di Indonesia, M.H. Ainun Najib, beliau berkata, tombok hati ikuli moyo warnane, kapi bisan moco Quran semaknane. Artinya, untuk menjadi obat hati itu antara lain dengan membaca Al-Quran, memahami kandungannya, memahami maknanya, sehingga kita menjadi bahagia dengan memahami ayat-ayat Al-Quran. Allah datangkan ketenangan, Allah datangkan kebahagiaan kepada kita semua. Maka hendaknya ada hari-hari yang kita selalu mau untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Bagi kerabat, sahabat, beserta seluruh kaum muslimin dimanapun, muslimat dimanapun dia berada, mari kita buka kembali membaca dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang kita mulai dari bulan Muharram 1443 Hijriah ini. Kita membaca Al-Quran secara rutin, tiada hari tanpa membaca Al-Quran Al-Karim. Inilah pesan Muharram untuk kita semua, termasuk untuk diri kami sendiri. Semoga setiap saat kita selalu mencintai, membaca, mentilawahkan Al-Quran, dan menghafal serta beramal dengan amalul Quran, bekerja dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim. Kita coba untuk melihat pada malam ini lanjutan ayat tentang akhlak, tentang ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu ilmu etika, ilmu budi pekerti, ilmu perilaku, ilmu akhlak. Itu juga diajarkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 88 tentang akhlak orang kafir atau perilaku. Untuk orang kafir mungkin tidak cocok kita gunakan akhlak. Perilaku orang kafir Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 88. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah ziznahum azaban fawqal azab bima kanu yusidun. Artinya, orang-orang yang kafir serta menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini ada dua pekerjaan orang kafir. Yang pertama, dia itu kufur, kafir kepada Allah, menantang Allah, melawan Allah, itu pekerjaan orang kafir. Serta menghalang-halangi manusia untuk berbuat atau bekerja fi sabilillah, untuk bisa untuk beramal dengan amal yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam garis tuntunan ilahi, berada di jalan Allah, di jalan yang benar. Apa pekerjaan orang kafir? Yang pertama, dia mencoba untuk melawan Allah setiap saat. Yang kedua, tidak cukup dengan kekafirannya, tapi juga menghalangi manusia dari berbuat yang benar. Apa risikonya? Apa bahayanya
ziznahum azaban fawqal azab bima kanu yusidun. Allah akan menimpakan azab dengan berbagai macam azab siksaan bima kanu yusidun, dengan ulah, dengan perbuatan, dengan kerja-kerja mereka yang merusak keimanan. Nah, ini Allah enggak membiarkan siapa saja. La illa, no except, tidak ada kecuali. Semuanya, siapa saja yang mencoba untuk melawan Allah, menantang Allah, serta menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itu bukan hanya diazab, tapi ziznahum azaban fawqal azab. Allah tambah siksaan di atas siksaan yang lainnya dikarenakan perbuatan mereka yang merusak atau kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita lihat dua perbedaan. Kalau orang beriman itu ziznahum huda, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Sedangkan orang kafir, orang munafik, orang fasik yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ziznahum azaban fawqal azab. Allah akan menambah kepada mereka azab di atas azab dengan berbagai macam siksaan bima kanu yusidun, dikarenakan ulah dan tingkah mereka di dalam membuat kerusakan dan kemaksiatan di alam ini. Ini menjadi mau'idhah, menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita bertanya, apa kerja orang kafir sehingga nanti cerita akhirnya dia di dalam neraka. Nah, di sini sudah banyak diterangkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Allah. Dia kafir, kufur, menantang dan melawan Allah, serta tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di dalam Islam ada orang yang mengikuti jejak-jejak orang kafir? Ada. Misalnya Allah menyuruh kita untuk sholat. Banyak umat Islam yang enggak mau sholat. Ini bagusnya kepada umat Islam yang telah beragama Islam, jangan mengikuti jejak-jejak, langkah-langkah orang kafir itu jangan diikuti. Tapi mari kita ikuti tuntunan Allah. Mari kita ikuti perintah dan titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup dan kehidupan kita, hendaknya selalu mau mengabdi, mau untuk berserah diri kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah sepanjang hayat kita. Ini saya sering membaca di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hingga ajal datang menjemputmu. Jadi kalau Nur Asyah bilang dulu bila Israel datang. Nah, kita di saat Israel maknanya itu malakul mauti. Malaikat maut datang menjemput. Nah, di saat itu semua orang ingat kepada Allah. Di saat itu semua orang sadar bahwa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita perkuat ibadah, keimanan kita kepada Allah. Jangan mengabaikan solat, tapi mari kita semua berhijrah dari malas solat menjadi orang yang rajin dan disiplin di dalam solat dan ibadah-ibadah lainnya. Ada petuah dari orang-orang tua kita, kepegagah dengan behe, kepepengle pangkat raya,
kepe ilme mutub awan munya iman hana lam dada kuperoh le ye dalam belang tajok ismbahyang si sabok tima kuperoh le intan berlian munyo lam badan iman tehana. Jadi hidup ini tiada berarti tanpa iman. Iman tidak kuat tanpa ilmu. Ilmu tidak bermanfaat jika tidak diamalkan. Dan amal itu kita harus beramal dengan amalul Quran dan beramal dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Nah, inilah anjuran Allah, anjur Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjunjung tinggi hukum-hukum Allah dengan cara kita senantiasa mau memperhatikan titah dan perintah Allah serta Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, untuk orang beriman Allah tambahkan hidayah dan petunjuk. Untuk orang kafir dan orang munafik yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, apa yang ditambahkan kepada mereka? Ziznahum azaban fawqal azab bima kanu yusidun. Allah tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, siksaan di atas siksaan, azab di atas azab, dikarenakan ulah dan tingkah mereka di dalam membuat kerusakan dan kemaksiatan di alam ini. Kita selalu percaya bahwa suatu saat ini kita akan mengakhiri atau Allah akan mencabut nyawa seluruh hambanya. Bahkan binatang-binatang yang melata di muka bumi dan seluruh apa yang ada di alam ini akan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua apa saja yang ada di bumi ini, manusia dan seluruh penghuni bumi, itu semua akan fana, akan hancur, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal dan kekal hanyalah Allah yang agung, maha agung dan maha mulia. Dan sebelum kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi, mari sekali lagi saya mengajak kita beramal, bekerja sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya Allah menceritakan tentang hari bangkit dan hari kiamat. Kalau ditinjau dari segi akhlak dan ilmu akhlak, apabila cerita ini diceritakan oleh Allah, orang yang berakhlak mulia, dia percaya, hakul yakin, bahwa itu ada. Misalnya alam kubur, alam mahsyar, alam hisab, surga dan neraka, percaya dengan hakul yakin, dengan benar-benar percaya. Tapi apakah semua berita dari Allah ini semua orang yakin dan percaya? Jawabannya seperti yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang mengabaikan perintah dan titah Allah dalam hidup dan kehidupannya. Mudah-mudahan umat Islam jangan mengikuti langkah-langkah dan jejak orang kafir, tetapi kita percaya dengan hakul yakin. Apa saja yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran dan apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, itu adalah benar.
Allah berfirman pada surah An-Nahl ayat 89, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dan pada hari kami bangkitkan semua umat manusia. Allah angkat dari kalangan mereka sendiri menjadi saksi. Ini dari kalangan manusia ini dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami datangkan di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Maka di dalam Al-Quran itu tugas Nabi bukan hanya untuk menjadi pendakwah, tapi juga diangkat oleh Allah menjadi saksi. Ternyata di ayat ini berlaku sampai dengan yaumil qiyamah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan 'alaika ya Rasulullah, kepadamu ya Rasulullah, al-kitab, Al-Quran. Ini nama-nama Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Al-Quran, ada Az-Zikru, ada Asyifa, dan lain-lain. Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan terhadap semua persoalan. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi hidayah dan rahmat serta berita gembira bagi seluruh kaum muslimin, tentunya juga muslimat, lil muslimin, wa busyra lil muslimin. Dan Quran itu menjadi berita gembira bagi seluruh kaum muslimin. Berarti orang-orang yang belum Islam, Quran ini tidak bisa mendatangkan berita gembira pada mereka. Hanya orang-orang Islam yang sudah benar-benar Islam. Siapa orang Islam yang sudah benar-benar Islam? Dia mau beribadah di dalam Islam. Dia mau mengerjakan sholat, dan dia mau untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita nikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Apa nikmatnya kita beragama Islam? Tuntunan hukum-hukum yang ada di dalam Islam menyenangkan kita semua. Coba kalau Bapak dan Ibu dan para pendengar di rumah, kalau enggak percaya, silahkan praktekkan sholat 5 waktu saja. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, Isya. Orang-orang yang melakukan perbuatan ini gembira dia, apapun pekerjaannya. Ini memang kadang-kadang sangat kita sayangkan. Seperti tadi saya di lampu merah sudah azan, baik di Jambu-Tape maupun di Simpang 5 Penayung itu. Masih ada bapak-bapak yang minta sedekah pada waktu maghrib. Memang ada yang kasih. Kita enggak berani kalau kita berdakwah misalnya, Pak, sholat dulu. Itu keseut. Jo, peng waribe pegah alam kamu. Itu ada. Ini kejamnya seorang yang termasuk dalam du'afa dan fuqara. Berdakwah kita sebenarnya. Tetapi ada yang kadang-kadang dia hanya diam saja, tapi ada yang langsung dia membantahnya. Berarti berani sekali sekarang orang Aceh. Yang pekerjaannya minta-minta, sedikit saja dinasihati, Pak, sholat dulu sudah azan.
Nah, dia merasa tidak senang dengan ajakan, bukan hanya dari pendakwah, tapi juga dari orang-orang yang melewati, yang memanfaatkan jalan, lagi azan, bahkan sudah sampai dengan hayya 'alas shalah, tapi juga masih minta-minta di jalan, dan dia lebih menikmati mencari sedekah daripada mengingat Allah yang selalu memberikan rezeki dan anugerah kepada seluruh hamba-hambanya. Inilah yang terjadi. Kejadiannya juga di dalam Islam. Jadi mudah-mudahan kita semua, siapa yang kita ikuti jejak para nabi, jejak para rasul, mereka orang-orang mulia tapi melakukan berbagai macam kemuliaan. Berbeda dengan kita sebahagian, hidup dalam keadaan hina tapi memilih dihina lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendekat, berbuat baik, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalau kita mau, ini bahagian dari kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup dan kehidupan kita. Wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Bahwa pendidikan yang ada di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan segala macam persoalan, likulli syai', terhadap segala sesuatu. Semua persoalan telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi rahmat dan menjadi berita gembira bagi orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat berikutnya, apa yang dianjurkan oleh Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ini bagi kaum muslimin, bapak-bapak, anak-anak muda yang laki. Ini tiap Jumat kita mendengarkan ketika khatib menutup khutbahnya dan membacakan ayat ini di surah An-Nahl ayat 90. Apa yang diperintahkan oleh Allah di sini? Nah, kita lihat sekarang. Kita jangan menyalah-nyalahi Allah, jangan suka menyalahkan Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh seluruh hambanya untuk berlaku adil dan selalu berbuat baik. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa berlaku adil kepada orang yang nggak kita kenal, atau kalau dia itu nggak dekat dengan kita, nggak adil, itu nggak boleh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Kan ada kalau di Jumat itu ditutup dengan wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk berlaku adil. Adil artinya meskipun kepada musuh sekalipun kita harus berlaku adil. Kalau dia berbuat benar, meskipun itu orang yang enggak kita kenal, itu adalah kawan kita. Maka berlaku adillah. Berlaku adil, wala yajrimannakum syada'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai karena kita enggak kenal atau dianggap ini orang lain, orang enggak sekampung, sehingga tidak bisa berlaku adil. Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk berbuat adil. Yang kedua, hendaknya manusia selalu berbuat baik dengan berbagai macam kebaikannya. Wa ita'izil qurba, serta memberi kepada kerabat. Kerabat yang dimaksud ada kerabat dari kampung, saudara-saudara dekat, atau orang-orang kampung kita. Beri jika ada kemudahan-kemudahan kepada seluruh kerabat, enggak mesti kepada saudara.
tapi juga kerabat. Kerabat kadang-kadang lebih dekat dengan saudara. Dan Allah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah melarang umat manusia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka jangan ada yang mencoba untuk menyalah-nyalahkan Allah. Apakah nanti bayang ilmu kalagi yang getak di Allah? Nah, itu tidak ada. Jadi manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, meninggalkan yang keji, meninggalkan yang mungkar, serta meninggalkan permusuhan. Jangan suka bermusuhan. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah memberikan pelajaran kepadamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.